Berawal pada tahun 1969, para peneliti dari AT&TS Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Kemudian, hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa assembly yang sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Nah, penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu, Unix terus melambung dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT&T Bell Laboratories. Akan tetapi, pada 1984, Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT&T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell. Pada 1991, intrik sejarah Linux dimulai. Jadi, Linus Torvalds sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi, dia frustasi karena lisensi Unix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux. Dia pun mengembangkan Linux di Minix sampai matang. Kemudian Linus mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian, pengembangan terus dilakukan oleh para profesional hingga terjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis dan dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Dulunya, Linus Torvalds ingin memberi nama kernelnya dengan nama Freak, gabungan dari Free, Freak, dan Unix. Bahkan di awal pekerjaannya, ia sudah memberi nama Freak di beberapa filenya. Pada waktu itu, ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi ia hiraukan karena dianggap mementingkan kepentingan pribadi. Baru pada masa perkembangan, file hasil pembuatan diunggah pada FTP server. Kemudian, salah seorang kawannya di FTP server menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Tanpa konsultasi dulu dengan Linus, ia mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya, Linux tetap menyetujui pergantian nama tersebut dan sejak saat itu nama Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang.